Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utar Nugraha Eskom, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri Pancatengah, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Kita di sini dalam rangka kegiatan percakapan pasca observasi dengan Pak Yasir dan dibersamai oleh pengajar praktik Pak Sandi. Bagaimana kabarnya Pak Sandi? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah sehat semuanya. Nah, untuk mulai percakapan Pak Yasir, ya kita kan sudah melaksanakan observasi di kelas. Alhamdulillah sudah berjalan, yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 Februari. Nah, apakah harapan Pak Yasir dalam percakapan pas operasi ini, apa yang akan disampaikan? Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Yasir dan saya mengajar kemarin pas observasi itu di kelas 11 TKJC. Nah, untuk harapannya pasca observasi ini ya, yang pasti setelah saya mengetahui hasil observasi ini, saya lebih meningkatkan, ternyata saya itu banyak masih ada kekurangan saat mengajar itu, terutama saat kemarin pas supervisi itu masih banyak kekurangan yang memang itu harus saya perbaiki. Apalagi kita kan harus siap selalu melayani ke siswa itu, seperti itu. Pak Yasir, dapat diceritakan kembali kemarin ketika supervisi pembelajaran yang sudah dilaksanakan? Untuk kemarin kan saya itu mengambil tema tentang fiber optik gitu pada siswa. Nah, memang pas awal-awal itu siswa itu beberapa itu memang belum mengetahui apa sih fiber optik itu gitu, seperti itu. Sehingga saya ngambil temanya tentang fiber optik, dimulai dari saya mengkondisikan siswa seperti itu, kemudian membuat kelompok-kelompok kecil untuk siswa berdiskusi, kemudian siswa juga diberikan semacam kasus atau masalah untuk diskusi kelompok-kelompok tersebut gitu. Sampai siswa mengemukakan hasil dari diskusi kelompoknya seperti itu. Dan memang itu tantangannya sangat luar biasa sekali di kelas seperti itu. Apalagi kan memang siswa itu tidak semuanya sama karakternya. Ada yang baik, ada yang harus butuh perhatian khusus seperti itu. Dan itu alhamdulillah lumayan luar biasa sekali untuk pengalamannya. Kira-kira kalau menurut Pak Yasir, kemarin ketika supervisi itu dari angka 1 sampai 10, kira-kira di angka berapa keberhasilannya? Kalau kita berbicara tingkat keberhasilan ya, dari angka 1 sampai 10 bisa dibilang mungkin 8 ya. Karena memang prosesnya tidak sampai sesempurna yang dibayangkan itu. Karena kita masih banyak yang harus diperbaiki. Luar biasa sekali ya. Jadi pencapaiannya sudah di angka 8, itu pencapaian yang luar biasa yang perlu dipertahankan ya. Mungkin ketika kembali supervisi, ada kendala atau hambatan apa yang dirasakan oleh Pak Yasir dalam pembelajaran? Ya. Kalau kendala memang yang pertama dari diri saya dulu ya. Ya. Kalau kendalanya memang dari diri saya memang untuk waktu di supervisi itu, karena saya tidak terbiasa dengan kondisi demikian. Apalagi kita ngajar kemudian dilihat sama supervisor gitu, waduh, rasanya sangat deg-degan gitu kalau bahasa kitanya seperti itu. Kemudian kendala lain-lainnya memang yang berasal dari siswa itu, untuk pengkondisian siswanya memang bisa tercapai sampai 80%. Nah, itu yang 20%-nya memang itu harus dapat perhatian khusus gitu, lebih ekstra seperti itu.
Gitu. Jadi harus lebih ekstra kan kita perhatiannya terhadap siswa yang di 20% itu seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan kembali itu yang 20% itu hambatan yang paling utamanya apa? Nah, yang 20% itu misalkan kemarin kan kita lagi diskusi kecil antar siswa gitu. Memang ada siswa yang agak sulit untuk diarahkan seperti itu Pak Sandi. Memang agak sulit tuh. Jadi memang siswa tersebut harus diberi perhatian khusus agar dia terfokus terhadap diskusi kelompoknya seperti itu. Jadi memang tidak semua, tapi di tiap kelompok itu ada gitu. Karena kita kelompoknya dikelompokkan sesuai dengan sesuai dengan tingkat pengetahuan anak-anaknya seperti itu. Iya, iya. Ya, terima kasih Pak Yasir ya. Boleh tidak saya kan kemarin sebagai supervisor menyampaikan pendapat selama Pak Yasir melaksanakan atau dilaksanakannya supervisi itu. Pendapat supervisor sampaikan boleh tidak? Oh silakan boleh. Ya, terima kasih Pak Yasir ya. Tadi Pak Yasir sudah menyampaikan ketercapaiannya dari angka 1 sampai 10 itu 8. Itu memang saya kemarin ketika melaksanakan supervisi dengan Pak Yasir, saya melihat itu sudah bagus Pak Yasir ya. Ya, sudah bagus, baik dari segi tujuan pembelajarannya itu sudah tercapai, kemudian pengelompokan kecilnya juga sudah kelihatan, aktivitas anak itu hidup di kelas, artinya kan itu suatu pengolahan kelas yang baik gitu kan ya. Kemudian itu suatu hal yang positif, budaya positif di kelas dalam pengolahan kelas. Kemudian strategi juga sudah diterapkan oleh Pak Yasir. Kemudian berikutnya tadi betul kata Pak Yasir, mungkin hanya sebagian kecil anak yang memang perlu diarahkan lagi lebih khusus misalnya. Betul. Nah, seperti itu. Dan memang karena sama-sama guru produktif TKJ, memang yang namanya teknologi itu kan ketika anak belum mengetahui itu, ya tentu kita harus betul-betul mengarahkan kepada anak gitu kan, apalagi yang namanya fiber optik itu kan salah satu teknologi yang masa kini gitu kan ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian berkaitan dengan hal yang lainnya, saya juga percaya kepada Pak Yasir dalam nanti pasca observasi itu yang tadi 20% dapat diatasi. Mudah-mudahan bisa meningkat ya Pak. Nah, insya Allah Pak Yasir ya. Semangat Pak Yasir. Siap, semangat. Nah, kemudian kalau menurut Pak Yasir, apa yang akan nanti ditingkatkan? Untuk kedepannya yang harus ditingkatkan itu yang pertama memang kalau kita fokusnya saya lebih dahulu, saya akan lebih meningkatkan keterampilan yang akan diberikan ke siswa gitu. Karena nanti kedepannya apalagi kita materinya tentang fiber optik, pasti akan ada proyek-proyek yang harus dilalui seperti itu, bukan hanya teori saja. Nah, untuk siswanya saya akan lebih meningkatkan keaktifan siswanya dan lebih kemudian lebih menurunkan tingkat noise siswanya seperti itu, atau gangguan-gangguan yang mengganggu siswa lainnya seperti itu. Yang 20% tadi. Yang 20% ya. Jadi yang 20% tadi itu perlu ditingkatkan dalam keaktifannya ya. Nah, nanti mungkin strategi apa Pak Yasir yang akan dikembangkan setelah pelaksanaan supervisi ini? Saya lebih fokus untuk strateginya saya lebih fokus ke manajemen kelas sebenarnya. Untuk pengkondisian siswanya itu memang itu harus ekstra luar biasa gitu. Karena kalau kita tidak bisa konsisten dalam pengkondisiannya itu anak-anak biasanya fokusnya akan terbagi gitu sama yang lain gitu. Jadi saya fokusnya di manajemen kelasnya, manajemen siswa seperti itu, untuk pengkondisian kelompoknya. Menurut Pak Yasir dalam hal pembagian kelompok apakah sudah tepat? Kalau menurut saya pas kemarin supervisi
itu sudah tepat. Karena yang kita lihat Pak, alhamdulillah ya, siswa yang butuh perhatian khusus dia tidak tergabung lagi dengan siswa yang butuh perhatian khusus. Dalam artian misalkan ada 4 nih yang butuh perhatian khusus, itu udah dipecah terhadap kelompok-kelompok yang lainnya. Jadi tidak tergabung 4 di sana gitu. Seperti itu. Jadi kita emang betul-betul harus mengetahui dulu ya background siswa seperti apa dengan komunikasi dengan wali kelas gitu kan ya. Atau ketika kita misalkan melihat dari pembelajaran sebelumnya dan seperti itu bagus sekali Pak Yasir ya. Gitu. Mungkin tadi ada berkaitan dengan hambatan noise dan sebagainya. Itu kira-kira ke depan pengembangannya biar tidak ada lagi itu seperti apa? Kalau pengkondisiannya mungkin pertama kita flashback dulu yang tadi ya. Yang tadi kan saya bisa perhatiannya bisa kita fokuskan ke siswa tersebut seperti itu. Biar dapat perhatian khusus dari guru. Karena kalau kita tidak difokuskan ke sana, kemungkinan itu akan menjalar ke yang lain seperti itu. Takutnya siswa yang benar-benar fokus gitu nanti akan terganggu. Ya, jadi Pak Yasir itu betul sudah merancang pengembangan untuk kedepannya ya, baik dalam tujuan pembelajaran, kemudian dalam strategi, tapi juga menyampaikan dalam manajemen kelas, itu kan ya, betul-betul itu sudah ada rencana yang bagus. Itu mudah-mudahan nanti betul-betul dapat dilaksanakan dalam pembelajaran berikutnya. Nah, mungkin untuk kesimpulannya selama supervisi kemarin bagaimana Pak Yasir? Kalau kesimpulannya dari awal supervisi sampai akhir bisa dibilang ya dengan nilai tadi 1 sampai 10 bisa dibilang 8 itu sangat luar biasa seperti itu. Karena memang di sebelumnya kita kan ini masuk di tengah-tengah ya Pak, di tengah-tengah semester. Kita sebelum memang awal-awal semester itu tingkat yang 20% itu lebih tinggi sebenarnya, bukan 20%. Tapi masuk ke tengah agak menurun dan untuk kedepannya bisa lebih menurun lagi seperti itu untuk kesimpulannya. Iya. Jadi yang 20% itu untuk ketercapaiannya, karena sebelumnya itu di atas 20%. Di atas 20%. Jadi masih banyak siswa yang pasif gitu kan ya, artinya cukup mendengarkan gitu kan ya, seperti itu. Nah, tentu dengan kesimpulan dari Pak Yasir itu betul-betul luar biasa. Ya, mudah-mudahan masih ada waktu setengah semester lagi. Mudah-mudahan yang 20% itu bisa diminimalisir lagi, bahkan nanti mungkin menjadi tidak ada gitu kan ya. Nah, seperti itu. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan dari Pak Yasir berkaitan supervisi yang sudah kita laksanakan di hari Kamis tanggal 28 Februari tersebut. Kalau sampai saat ini kita cukup ya sebenarnya, karena memang tadi sudah dibahas semua Pak. Iya. Cukup seru. Oke. Ya, terima kasih Pak Yasir. Mulai dari kita komunikasi ya, observasi, kemudian dilaksanakannya observasi. Sekarang kita melalui percakapan pasca observasi ya, mulai dari refleksi, kemudian kendala dan hambatan, sampai rencana pengembangan. Tadi sudah Pak Yasir sampaikan begitu detail, gitu kan ya. Bahkan hambatan-hambatan tadi itu sudah Pak Yasir rencanakan bagaimana solusinya, sehingga tadi anak yang 20% itu betul-betul bisa diminimalisir kembali. Nah, mungkin itu Pak Yasir untuk percakapan pasca observasi ini. Kita sama-sama saling melengkapi untuk pengembangan proses pembelajaran berikutnya. Itu saya ini ditugaskan untuk mensupervisi Pak Yasir. Tetap semangat Pak Yasir ya, semangat untuk terus bergerak dan menggerakkan, sehingga SMA Negeri Pancetang ini betul-betul menjadi pilot project khususnya di Kabupaten Tasikmalaya
wilayah selatan Pak Yasir ya. Ya. Terima kasih Pak Yasir. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Oh iya, sama-sama. Demikian percakapan pasca observasi dengan Pak Yasir dibersamai oleh pengajar praktik Pak Sandi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.